Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabar kalian? Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nashwa Anggreni Putri. Saya merupakan salah satu guru bimbingan konseling di instansi Universitas Islam Negeri Banten. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan saya hadir di kelas kalian? Jadi tujuan saya ada di hadapan kalian semua pagi hari ini adalah untuk melakukan asesmen BK non-tes berupa DCM di kelas kalian. Sampai di sini ada yang tahu apa itu asesmen? Atau mungkin kalian bingung apa itu asesmen BK non-tes? Teman-teman, di dalam BK ada yang namanya asesmen. Nah, asesmen itu merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks BK. Asesmen berarti proses mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Nah, teman-teman, sampai sini dapat dimengerti, dapat dipahami. Nah, teman-teman, asesmen juga terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada asesmen BK tes dan ada asesmen BK non-tes. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan asesmen BK non-tes yang terbagi ke beberapa bagian, yaitu ada asesmen BK berupa sosiometri, inventory tugas perkembangan, yang biasa disingkat menjadi ITP, ada alat ungkap masalah umum, atau yang disingkat AUK umum, ada juga angkat kebutuhan peserta didik yang disingkat AKPD, dan ada juga daftar cek masalah atau bisa disebut DCM. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan melakukan asesmen BK non-tes DCM atau daftar cek masalah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan ya. DCM atau daftar cek masalah merupakan salah satu bentuk asesmen non-tes yang selama ini sering digunakan oleh guru BK. DCM merupakan salah satu upaya diri atau deskripsi diri yang dipakai untuk mengetahui adanya masalah yang dihadapi oleh individu secara langsung menggunakan alat tertentu. Dalam DCM ini ada 204 butir pernyataan masalah yang terbagi dalam 12 bidang masalah, di mana setiap bidang masalah berisi 20 butir pernyataan masalah, dan ditambah satu bidang masalah lain yang berisi 3 butir pernyataan terbuka. Bidang-bidang masalah dalam DCM diantaranya yaitu ada bidang masalah kesehatan, bidang masalah keadaan kehidupan ekonomi, bidang masalah keluarga, bidang masalah agama dan moral, bidang masalah pribadi, bidang masalah hubungan sosial dan berorganisasi, bidang masalah rekreasi, hobi, dan waktu luang, kemudian ada bidang bermasalah penyesuaian terhadap sekolah, bidang masalah kurikulum, bidang masalah masa depan yang berhubungan dengan jabatan, kemudian ada juga bidang masalah kebiasaan belajar, dan yang terakhir bidang masalah muda-mudi dan asmara atau remaja. Sebelum lanjut, sampai di sini paham? Apakah ada pertanyaan? Jadi kesimpulan dari DCM ini, saya ingin mengetahui masalah apa yang sedang teman-teman alami. Melalui pernyataan yang berisi 204 butir tersebut yang terbagi ke dalam 12 bidang masalah. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Form yang nanti akan saya berikan linknya kepada kalian. Kalian akan mengisi pernyataan masalah yang sesuai dengan apa yang sedang kalian alami. Jadi, di dalam 200 butir yang ada pada Google Form, jika ada yang sesuai dengan apa yang kalian alami, kalian boleh tulis checklist. Nah, jika tidak sesuai, kalian boleh skip. Mungkin di antara kalian ada yang khawatir atau ragu dalam mengisi form DCM ini. Mungkin takut hasilnya tersebar ke mana-mana. Baik teman-teman, kalian tidak perlu khawatir ya terhadap hasil dari pernyataan yang telah kalian isi. Karena di sini saya sebagai guru BK
telah memegang asas kerahasiaan. Artinya, hasil dari pernyataan kalian tidak akan saya sebarkan kepada siapapun. Kalian percaya terhadap saya? Oke, baik. Selanjutnya, apakah kalian punya grup kelas? Kalau boleh tahu, siapa ketua kelasnya di sini? Oleh ketua kelas, nanti saya akan kirim link Google Form DCM-nya ya, untuk dibagikan ke grup kelas kalian. Nah, di sini saya akan bagikan ke grup kelas. Sudah. Nah, barang-barang yang ada di atas meja dirapikan dulu dan pastikan meja kalian juga sudah rapi ya. Selama pengisian, saya harap tidak ada keributan. Apakah sudah siap untuk mengisi Google Form? Selanjutnya, boleh kalian buka linknya. Sebelum kalian mulai mengisi, saya akan menginstruksikan terlebih dahulu. Sudah dibuka linknya? Oke. Baik teman-teman, di bawah ini ada bermacam-macam pernyataan masalah. Bila pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang kalian alami, kalian boleh mencentang butir pernyataan masalah tersebut. Nah, sebaliknya jika tidak sesuai, kalian boleh melewatinya. Contohnya pernyataan merasa terlalu gemuk. Nah, jika pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang kalian alami, kalian bisa checklist. Tapi jika tidak sesuai, boleh dilewati. Paham? Selanjutnya, saya berharap kalian mengerjakan DCM ini dengan sungguh-sungguh dan jujur. Kalian tidak perlu merasa khawatir atau cemas karena jawaban akan dirahasiakan dan akan membantu kami dalam memahami atau membantu mengatasi masalah yang kalian hadapi. Selanjutnya, tuliskan identitas kalian dengan lengkap di bawah ini. Oke. Sebelum kalian mengisi pernyataan-pernyataan di bawah ini, alangkah baiknya kita awali dan melafalkan basmalah. Selamat mengerjakan. Saya kasih waktu 45 menit. Oke, sudah selesai ya teman-teman mengisinya. Sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan bahwa hasil dari form yang telah kalian isi akan saya ketahui 2 minggu yang akan datang. Dan saya sangat berterima kasih karena kalian telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengisi pernyataan ini, yang jumlahnya cukup banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengolah data hasil DCM atau daftar cek masalah. Di sini di tabulasi ada 12 aspek. Yang pertama ada aspek kesehatan, yang kedua keadaan ekonomi, yang ketiga kehidupan keluarga, yang keempat agama dan moral, kelima rekreasi dan hobi atau kegemaran, keenam hubungan pribadi, ketujuh kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi, kedelapan muda-mudi atau masalah remaja, 9 penyesuaian terhadap sekolah, 10 penyesuaian terhadap kurikulum, ke-11 kebiasaan belajar, dan yang terakhir 12 masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan. Nah, di sini contohnya ada Devia. Devia di aspek kesehatan ngisi pernyataan nomor 1, 2, 5, dan 18. Kemudian di aspek keadaan ekonomi, Devia ngisi pernyataan di nomor 36. Kemudian di aspek kehidupan keluarga, Devia ngisi pernyataan nomor 44, kemudian di agama dan moral, Devia ngisi pernyataan nomor 79. Nah, selanjutnya profil individual. Nah, kita masuk ke hasil profil individu. Di bagian ini, data ditampilkan untuk setiap siswa secara terpisah, meliputi jumlah pernyataan yang dicentang dalam 12 aspek DCM. Dari hasil tersebut, kita bisa melihat aspek mana yang paling banyak dialami oleh masing-masing mahasiswa. Tapi di sini kita ambil contoh satu saja ya, misalnya Devia. Di sini terlihat ada 4 aspek. Yang pertama ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Dari tabel dan grafik, nih, kita bisa lihat kalau bidang pribadi itu punya persentase 9%. Artinya masalah yang paling sering dialami Devia ini ada di bidang pribadi. Kemudian pada aspek pribadi yang paling menonjol yaitu kesehatan dengan persentase 20%. Sedangkan bidang sosial belajar dan karir persentasenya lebih rendah. Jadi kalau individu ini lebih banyak menghadapi masalah yang berkaitan dengan kondisi kesehatan atau kebiasaan pribadi. Nah, dari hasil ini nanti bisa dijadikan dasar dalam menentukan layanan bimbingan konseling yang sesuai. Selanjutnya ada analisis butir soal per kelas. Nah, di sini di bidang kesehatan yang paling banyak dipilih diisi itu ada sering merasa mengantuk. Ada 16 orang. Itu di bidang kesehatan. Terus di bidang keadaan ekonomi yang paling banyak diisi itu saya mengharapkan memperoleh beasiswa, ada 12 orang. Kemudian di kehidupan keluarga yang paling banyak diisi itu ada di saya ingin mengadakan perubahan di rumah, ada 7 orang. Kemudian di agama dan moral yang paling banyak diisi itu di saya merasa berdosa sekali, ada 15 orang. Oke, sampai situ. Kemudian kita lanjut ke analisis topik masalah per kelas. Setelah kita lihat pernyataan-pernyataan tertinggi di tiap aspek, hasilnya dirangkum dalam analisis topik masalah per kelas. Nah, di bagian ini kita bisa lihat jumlah total dari seluruh centangan dalam satu aspek. Di dalam bidang pribadi, aspek kesehatan memiliki total 113. Ada 113 pernyataan yang dicentang mahasiswa di aspek tersebut. Sehingga aspek kesehatan menjadi bidang yang paling banyak dialami. Kemudian ada bidang sosial yang paling tertinggi, yaitu hubungan pribadi, yaitu 99 yang dicentang mahasiswa, sehingga aspek hubungan pribadi paling banyak dialami. Kemudian ada di bidang belajar yang paling tertinggi, yaitu kebiasaan belajar. Totalnya ada 135 mahasiswa yang mencentang aspek tersebut. Nah, kemudian yang terakhir nih ada di bidang karir. Ada di masa depan dan cita-cita, totalnya ada 95. Oke, selanjutnya di sini ada deskripsi hasil olah data DCM. Ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Pada bidang pribadi, di aspek keadaan ekonomi, ada sebanyak 19 orang menyatakan bahwa mereka berharap bisa mendapatkan beasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa memiliki keinginan untuk meringankan beban ekonomi keluarga melalui prestasi. Nilai tertinggi diperoleh oleh nomor urut 18, sedangkan nilai terendah terdapat pada nomor urut 1. Kemudian aspek kesehatan. Dalam bidang kesehatan ada 16 orang yang merasa sering mengantuk. Kondisi ini mungkin disebabkan karena kurang istirahat atau kelelahan. Hasil tertinggi ada pada nomor urut 6 dan hasil terendah pada nomor urut 25. Kemudian di aspek kehidupan keluarga, ada sebanyak 7 orang menyatakan ingin melakukan perubahan di rumah.
Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk memperbaiki suasana atau hubungan dalam keluarga. Di sini hasil tertinggi didapat oleh nomor urut 26 dan yang terendah oleh nomor urut 5. Kemudian aspek agama dan moral. Ada 15 orang yang merasa sangat berdosa. Ini bisa menunjukkan adanya rasa tanggung jawab, moral, dan kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan. Nilai tertingginya diperoleh nomor urut 1 dan terendah nomor urut 3. Kemudian aspek rekreasi dan hobi. Ada sebanyak 14 orang menyukai olahraga, tetapi merasa tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Hal ini bisa disebabkan karena padatnya kegiatan atau kurangnya fasilitas. Nah, di sini nilai tertingginya dicapai oleh nomor urut 6 dan terendah oleh nomor urut 17. Dan selanjutnya pada bidang sosial. Di aspek kehidupan sosial dan berorganisasi. Sebanyak 14 orang merasa malu atau gugup ketika harus tampil di depan banyak orang. Hal ini menunjukkan masih adanya rasa kurang percaya diri dalam bersosialisasi. Nilai tertinggi terdapat pada nomor urut 18, sedangkan yang terendah nomor urut 12. Kemudian aspek hubungan pribadi. Ada 19 orang yang ingin hidup lebih tenang. Ini menggambarkan bahwa banyak siswa yang membutuhkan ketenangan batin dan kestabilan emosi. Nilai tertinggi ada di nomor urut 18 dan terendah di nomor urut 12. Kemudian di aspek masalah remaja. Ada sebanyak 9 orang mengalami larangan berpacaran dari orang tuanya. Hal ini bisa menjadi bentuk perhatian orang tua terhadap anak agar lebih fokus pada pendidikan. Nilai tertinggi diperoleh nomor urut 10 dan terendah nomor urut 20. Kemudian selanjutnya pada bidang belajar. Di aspek penyesuaian terhadap sekolah. Catatan pelajaran tidak lengkap dan tidak teratur. Di sini diperoleh hasil dalam bidang sosial yaitu sebanyak 10 orang, hasil tertinggi nomor urut 7 dan hasil terendah nomor urut 8. Kemudian pada aspek penyesuaian terhadap kurikulum, saya sering takut atau cemas menghadapi ulangan. Di sini diperoleh hasil penyesuaian terhadap kurikulum yaitu sebanyak 11 orang. Hasil tertinggi nomor urut 18 dan hasil terendah nomor urut 3. Kemudian aspek kebiasaan belajar, saya belajar kalau ulangan. Diperoleh hasil dalam bidang kebiasaan belajar sebanyak 17 orang. Hasil tertingginya nomor urut 18 dan hasil terendahnya nomor urut 14. Kemudian yang terakhir bidang karir. Pada aspek masa depan dan karir, ada sebanyak 13 orang menyatakan bahwa mereka masih merasa bingung dalam menentukan cita-cita atau arah karir yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa belum memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan dan pekerjaan yang diinginkan. Beberapa di antara mereka mungkin masih mencari tahu minat dan bakatnya yang sesuai dengan diri sendiri. Hasil tertinggi terdapat pada nomor urut 18, sedangkan hasil terendah berada pada nomor urut 9. Setelah semua hasil DCM dianalisis, langkah berikutnya adalah menyusun program layanan BK. Dalam proses ini, acuan utamanya adalah hasil dari analisis butir soal per kelas, terutama pada butir pernyataan tertinggi di setiap aspek. Setiap butir tertinggi kemudian dikategorikan ke dalam 4 bidang layanan BK. Ada yang pertama ada bidang pribadi, yang kedua ada bidang sosial, ketiga bidang belajar, terus selanjutnya ada bidang karir. Yang terakhir ada bidang karir. Nah, di bidang pribadi ini tujuannya membantu siswa menyalurkan minat berolahraga untuk membentuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan kepercayaan diri. Materinya menyalurkan minat berolahraga. Kemudian di bidang sosial, tujuannya membantu siswa agar lebih percaya diri dan mampu berinteraksi dengan orang banyak secara baik. Materinya menumbuhkan kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial. Kemudian di bidang belajar,
tujuannya membantu siswa mengatur waktu dan membiasakan diri untuk belajar secara teratur. Nah, materinya itu pentingnya mengatur waktu belajar secara teratur. Kemudian di bidang terakhir ada bidang karir. Tujuannya membantu siswa mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri dalam menghadapi masa depan. Materinya menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian. Nah, selanjutnya kita menentukan gimana caranya menentukan strategi layanan. Strategi dipilih berdasarkan sifat masalah dan banyaknya mahasiswa yang mengalami masalah tersebut. Kalau masalahnya dialami banyak siswa di kelas, strateginya bisa layanan klasikal atau kelompok. Kalau masalahnya spesifik atau hanya dialami beberapa siswa, maka strateginya bisa layanan kelompok atau konseling individual. Terus, menentukan metode layanan. Pemilihan metode tergantung pada tujuan layanan dan karakteristik siswa. Kemudian selanjutnya, gimana caranya menentukan media layanan? Nah, sesuaikan dengan tempat, alat yang tersedia, dan gaya belajar. Media yang dipilih harus menarik dan mudah dipahami. Nah, terus terakhir, menentukan evaluasi. Kalau tujuannya mengetahui respon awal, misal pakai Gform, pakainya Layseg. Kalau tujuannya lihat dari perubahan sikap atau kebiasaan siswa, pakainya Leijapan. Oke, selanjutnya di sini ada rencana pelaksanaan layanan RPL. Di sini saya akan membacakan hasil RPL yang sudah saya isi. Di sini yang pertama ada komponen layanan, saya mengambil layanan dasar, kemudian bidang layanan, saya mengambil bidang sosial, terus kemudian ada fungsi layanan, pengembangan, tujuannya untuk membantu siswa agar lebih percaya diri dan mampu berinteraksi dengan orang banyak secara baik. Topiknya menumbuhkan kepercayaan diri dalam berinteraksi sosial. Sasaran layanan untuk mahasiswa semester 5 yang mengisi angket DCM. Metode dan tekniknya diskusi, kemudian waktu yang diberikan 60 menit. Media atau alat video motivasi, kemudian tanggal pelaksanaan 16 Oktober 2025. Sumber bacaan Rahmawati Isna and Dr. Soleh Amini, MSI 2015. Hubungan antara interaksi sosial dengan kepercayaan diri dalam public speaking, skripsi tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini ada uraian kegiatan tahap awal. Di tahap awal itu ada pernyataan tujuan. Yang pertama, pemimpin kelompok menyapa anggota kelompok dengan kalimat yang membuat anggota kelompok bersemangat. Yang kedua, pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk memimpin doa. Yang ketiga, pemimpin kelompok menyampaikan tentang tujuan kegiatan kepada anggota kelompok. Selanjutnya, di tahap awal ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok, pembentukan kelompok. Di sini, pemimpin kelompok menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok dan bagaimana peran pemimpin kelompok serta anggota kelompok. Kemudian, ada mengarahkan kegiatan kondisional. Pemimpin kelompok menjelaskan kembali kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, di sini ada tahap peralihan. Konselor menanyakan kepada konseli jika ada yang belum dipahami dan memberikan penjelasannya. Storming. Yang pertama, pemimpin kelompok menanyakan kesiapan anggota kelompok. Terus kemudian biasanya di sini pemimpin kelompok memberikan kesempatan bertanya kepada anggota kelompok dari yang mereka belum pahami. Kemudian pemimpin kelompok menjelaskan kembali dari pertanyaan anggota kelompok. Kemudian di sini lanjut, konselor menyiapkan anggota kelompok untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukannya. Konselor menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Dan selanjutnya, habis tahap awal ada tahap inti atau kerja. Proses atau kegiatan yang dialami peserta didik dalam suatu kegiatan bimbingan berdasarkan teknik tertentu. Yang pertama, pemimpin kelompok menjelaskan tentang topik kegiatan yang dipersiapkan kepada anggota kelompok. Yang kedua, pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya tentang topik yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk berdiskusi tentang topik yang dibahas. Yang keempat, pemimpin kelompok memberikan kesempatan
kepada anggota kelompok untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan masukan tentang topik yang akan dibahas. Nah, selanjutnya di tahap inti ada pengungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan. Biasanya disebut refleksi. Yang pertama, pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok tentang pengalaman dan perasaan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk berpikir tentang sebab-sebab dari perilaku atau reaksi yang mereka tunjukkan selama kegiatan. Kemudian yang ketiga, ada pemimpin kelompok membantu anggota kelompok untuk menarik kesimpulan dari hasil kegiatan dan membuat rencana tindak lanjut. Habis tahap inti, selanjutnya ada tahap pengakhiran. Menutup kegiatan dan tindak lanjut. Yang pertama, pemimpin kelompok menanyakan rencana tindak lanjut kepada anggota kelompok. Yang kedua, pemimpin kelompok memberitahu kepada anggota kelompok bahwa kegiatan sudah berakhir. Nah, yang ketiga, pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk menyampaikan kesan, harapan, dan rencana tindak lanjut setelah mengikuti kegiatan tersebut. Nah, yang keempat, pemimpin kelompok menyampaikan terima kasih kepada anggota kelompok atas partisipasi aktifnya dan memberikan apresiasi dengan kata-kata motivasi untuk anggota kelompok. Kemudian yang kelima, pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk memimpin doa sebagai penutup kegiatan. Kemudian yang terakhir, pemimpin kelompok menyampaikan salam perpisahan. Nah, di sini yang terakhir ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses yang pertama, pemimpin kelompok melakukan refleksi dengan mendengarkan kesan, harapan, dan rencana ke depannya yang disampaikan anggota kelompok. Yang kedua, pemimpin kelompok terlibat dalam menumbuhkan antusiasme anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, pemimpin kelompok mengamati dan membangun dinamika kelompok di dalam kegiatan. Yang keempat, pemimpin kelompok memberikan penguatan dalam membuat langkah yang akan dilakukannya. Selanjutnya ada evaluasi hasil. Yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman anggota kelompok atau konseli dalam bimbingan kelompok. Yang kedua, mengamati perubahan perilaku peserta setelah bimbingan kelompok. Ketiga, anggota kelompok mengisi instrumen penilaian dari konselor atau pemimpin kelompok. Selanjutnya ada program semester bimbingan dan konseling. Di sini jenis kegiatannya ada persiapan, layanan bimbingan dan konseling, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dukungan sistem, dan yang terakhir kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Di sini di persiapan ada pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Fungsinya pemahaman, tujuannya untuk memastikan pelaksanaan layanan BK berjalan optimal dengan pembagian tugas yang jelas bagi setiap konselor. Waktunya pada bulan Juli. Kemudian ada asesmen kebutuhan. Fungsinya pemahaman dan pengembangan. Tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan siswa agar layanan BK tepat sasaran. Waktunya pada bulan Juli. Kemudian menyusun program bimbingan dan konseling. Fungsinya pemeliharaan, tujuannya untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Waktunya pada bulan Juli. Kemudian ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Fungsinya pemahaman untuk menyesuaikan kebutuhan siswa dan perencanaan layanan. Waktunya pada bulan Agustus. Kemudian di sini ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Fungsinya pengembangan dan pemeliharaan. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program BK melalui masukan dari berbagai pihak. Waktunya pada bulan Agustus. Kemudian di kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Di bimbingan klasikal di sini kosong, bimbingan kelas besar atau lintas kelas juga kosong. Selanjutnya ada bimbingan kelompok, fungsinya untuk pemahaman dan pengembangan, tujuannya untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri dan kemampuan sosial melalui kegiatan kelompok. Nah, waktunya pada bulan Agustus. Kemudian pengembangan media bimbingan dan konseling di sini kosong, papan bimbingan kosong, flat juga kosong. Lanjut kegiatan layanan peminatan dan perencanaan individual. Bimbingan klasikal di sini kosong, kemudian konseling individual kosong, konseling kelompok kosong,
Bimbingan kelas besar atau lintas kelas juga kosong. Nah, di sini ada bimbingan kelompok nih. Fungsi bimbingan dan konselingnya itu pemahaman dan pengembangan. Tujuannya untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri dan kemampuan sosial melalui kegiatan kelompok. Waktunya pada bulan September. Selanjutnya kegiatan layanan responsif. Di sini kosong, konseling individual kosong, konseling kelompok kosong, konferensi kasus kosong, konsultasi juga nggak diisi, advokat juga, konseling melalui elektronik juga nggak diisi, kosong, kotak masalah kayak kotak kebutuhan peserta didik atau konseling juga kosong. Kemudian ada dukungan sistem, melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen termasuk kunjungan rumah, menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling juga kosong, kemudian membuat evaluasi juga kosong. Kemudian melakukan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling juga kosong. Kemudian yang terakhir kegiatan tambahan dan pengembangan profesi juga di sini kosong ya. Oke, lanjut. Di sini ada jadwal kegiatan bimbingan dan konseling. Yaitu ada persiapan, melakukan asesmen kebutuhan dilakukan pada minggu pertama dan ketiga di bulan Juli, kemudian mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah pada minggu pertama dan kedua pada bulan Agustus, menetapkan dasar perencanaan layanan minggu kedua pada bulan Juli, kemudian pelaksanaan layanan dasar, bimbingan klasikal di sini kosong nggak diisi, bimbingan kelompok minggu kedua pada bulan September, kemudian ada layanan responsif, konseling individual itu pada minggu ketiga dan 4 pada bulan Agustus. Kemudian konseling kelompok minggu keempat pada bulan Juli dan minggu pertama pada bulan September. Di sini referral, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, kunjungan rumah, peminatan dan perencanaan individual, kayak yang pertama ada konseling individual dan kelompok, konsultasi, karir day di sini semua kosong. Kemudian dukungan sistem juga kosong, pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengambilan staff juga di sini kosong. Kolaborasi juga kosong, pengembangan profesi konselor di sini pokoknya semuanya kosong. Nah, selanjutnya ada akuntabilitas. Yang pertama ada evaluasi proses. Di sini pada minggu ke-3 pada bulan September. Dan evaluasi hasil minggu ke-4 pada bulan September. Sisanya supervisi pembuatan laporan di sini kosong.